Bismillahirrahmanirrahim. Talama tamarratta fi mawatinil mihan fatamarrat fi mahabbillahi azza wa jalla. Talama, lama sekali, tamarratta, berlumuran pada tempat-tempat cobaan, maka berlumuranlah olehnya pada tempat-tempat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kamu itu lebih sayang sama dirimu, kamu lebih senang main tergulung pada tempat-tempat cobaan, tempat-tempat di mana di sana bakal mengundang banyak ujian. Mestinya harus banyak tergulung pada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Semut itu banyak, kita yang undang karena ada bulan, maka semut berkodat. Masalah itu banyak karena kita mainnya pada tempat-tempat yang Allah tidak dengar. Maka masalah itu bukan Tuhan kasih, tapi karena kita yang undang. Fahadilah itu tubayyin tayyib. Maka ada pun ini hakikat, yaitu menjelaskan pada ini hakikat akan jalan. Walakin man amatatul ghaflatu lam taruddahu nakabata. Akan tetapi orang yang telah mematikan akan dia fal ghaflatu oleh kelalaian, lam taruddahu nakabatu, maka tidak mengembalikan akan dia oleh segala macam cobaan, oleh segala macam derita. Orang yang lalai sulit sadar walaupun banyak derita-derita menimpa dia karena mati. Orang mati itu dicubit nggak berasa. Orang yang dicubit nggak berasa itu mati. Orang dikasih berderai cobaan nggak sadar untuk balik ke Allah, itu karena mati hatinya. Maka Nabi tanya, siapa orang yang pintar? Ada yang kuliahnya sampai S3, ada S4, S Bonbon. Ketika ditanya Nabi jawab, al-qaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang gelarnya banyak. Orang yang cerdas itu bukan orang yang ranking satu di sekolah. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan dia berbuat pada hal-hal yang menguntungkan dia sesudah kematian. Lalu siapa orang yang bodoh? Maka Nabi juga menjawab, man atba'a nafs sahu hawa wa tamanna 'ala Allah yang tamani. Dalam hadis Tirmidzi, orang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsu tapi pengennya masuk surga. Muda boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngimpi. Li'anal mar'atan naqisatal aqli yamut. Aklu boleh, akli boleh. Kalau akli namanya al-mu'tafar, wa wasul al-bidal mudafi mu'tafar in musiat bisadikal jabis sa'ar dan fi. Li'anal mar'atan naqisutal aqli, karena bahwa perempuan yang kurang akalnya, yang kurang oleh akal, yamutu waladuha, yaitu mati oleh anak-anak, wa yadhaku, padahal dia itu tertawa. Perempuan yang miring, anaknya diaborsi, dibecok-becok masuk di sekitar, dipasirkan, maka dia tertawa-tawa. Itu orang yang miring akalnya.
Orang yang kurang akalnya, orang yang waktunya terbuang cuma-cuma buat main game online, tapi dia tertawa ngakak-ngakak padahal hilang duit, hilang pulsa. Itu orang yang akalnya miring di mata Allah, yang kayak begitu. Padahal pulsa hilang, waktu hilang, nggak ada sedih, malah ketawa-tawa. Itu adalah orang yang akalnya hilang. Kenapa dia? Karena dia telah mati hatinya. Walakin man amatatul ghaflah lam talutahu nakabati. Kata Ibnu Taimiyah. Fakadzalika anta, maka seperti itulah engkau tankabu an qiyamil lail wa an syamil nahari wa fi jami'i jawarihika wa la tata'alam. Maka sedemikian itulah yaitu engkau tankabu, terjerumus oleh kamu, terjebak oleh kamu, an qiyamil laili, daripada meninggalkan qiyamul lail, wa nasyamin nahar, dan daripada puasa siang, wa fi jami'i jawarika, dan pada seluruh anggota tubuhmu, wa la tata'alam, dan tidak merasa sakit. Orang yang mati adalah orang yang harinya tidak keburu untuk zikir, harinya tidak keburu untuk ngaji, tapi nggak ada guna, nggak ada sedih. Kenapa? Karena mati. Dia tidak tahu waktunya berharga, hilang begitu aja, percuma menguap. Sebab umur itu kayak batu es, dipakai nggak dipakai habis. Batu es itu habis dipakai, nggak dipakai juga habis, tapi beda nilainya kalau dipakai. Orang yang hatinya mati, orang yang umurnya hilang percuma, malah dia tertawa, tidak ada sedih. Kenapa itu begitu? Main game ketawa-tawa, ini hilang waktu, hilang ini, hilang itu. Wa ma dzalika illa bi anal ghaflata qad amatat qalbak. Tidaklah yang demikian itu. Wa la ta'lam illa malaika bi anal ghaflata, karena bahwa kelalaian qad amatat, yaitu sungguh telah mematikan oleh kelalaian qalbaka, hati. Penyebabnya karena Anda punya penyakit, maka tidak berasa karena diri-diri. Kalau orang hidup dicubit, aduh, hidup, maka Tuhan kasih ujian, aduh, dia balik sama Tuhan, dia hidup. Dikasih ujian, mana dia makin jauh dari Allah, enggak ibadah, ada corona, sholat di rumah, bodoh, kakak, ini. Li'annal hayya yu'limuhu naqrul ibad, karena orang yang hidup, karena bahwa sebenarnya yang hidup, yaitu menyakitkan akan dia oleh tusukannya. Ditusukannya, aduh, meringis. Walau qutti'a bisuyufi lam yata'alam, Anda dipotong-potong dengan pedang, maka tidak merasa sakit. Kalau dipenggal lehernya, putus, nggak ada adu-aduan. Kenapa? Kalau sampai terjadi begitu, Pak Anta hina jadi maitut, maka dapat engkau seketika itu, yaitu mati. Hati banyak, ada hati yang hidup, namanya qalbun sadid, ila manatullah biqalbin sadid. Ada hati yang sakit, malah fi qulubihim marad fazadahum marad. Ada hati yang keras, hati membatu, semua besar, qulubuhum fayakal hijar awasan besar. Mati. Maka bagaimana cara hidup hati yang mati ini supaya kita hatinya melek lagi? Sebab hati bisa mati. Penyebab hati mati itu kebetulannya lupa dikit, doyan maksiat, itu hati jadi mati. Hidup, bagaimana untuk menghidupkan hati? Kudu zohor, kudu sibuk berzikir,
kudu bergaul di tempat-tempat yang baik. Majlis al-hikmah, maka duduklah pada majlis ilmu. Ngaji itu buat ngobatin hati, jadi melek. Fafihi nafatun min nafahatil jannah, maka pada majlis hikmah, majlis hikmah itu ilmu manfaat, ilmu nafi'at hikmah. Wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Fafihi, maka pada majlis hikmah, majlis ilmu manfaat, nafahatun, yaitu ada aroma daripada aroma surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi man jaa ila majlis ini faka'annama jaa ilal jannah. Sebab la sabila ilal jannah illa min sabil ilm. Tajiduha fi tariqika, yang mendapati oleh kamu akan aroma surga pada jalan banyak, ilmu-ilmu di jalanan, wa fi darika, di rumah, wa fi baitika, dan pada kamar. Fala yafutukal majlis, maka jangan meluputkan akan kamu oleh majlis ini. Walaupun ta'ala maksiat, sekalipun ada oleh kamu itu atas maksiat, walaupun dosa kita banyak, jangan jauh dari majlis ini. Betapa saya ini masih doyan korupsi, masih doyan main perempuan, masih doyan mabuk, jangan begitu. Salah. Betapa saya ini kau masih maksiat, justru diobati itu pelan-pelan. Wala takun, dan jangan kamu berkata manfaatnya fi hudul majlis ini, yaitu apa adapun manfaat pada datang di majlis ini. Wa na'asi, padahal adapun aku yaitu berlumuran maksiat oleh aku. Wa ta'diru ala tarkil maksiat, dan tidak mampu oleh aku atas meninggalkan maksiat. Betapa saya ngaji, saya masih mabuk. Betapa saya ngaji, saya masih nyuri. Betapa saya ngaji, saya masih makan riba. Jangan. Karena itu adalah sikap yang keliru. Yang benar, bahkan daroni anjani, bahkan atas orang yang pengen pandai memanah, wajib atas orang yang pengen pandai memanah anjani, oleh bahwa dia memanah. Failah yaqud al-yawma akhadha, maka jika tidak bisa mengambil dia pada hari ini, maka mengambil dia pada besok. Kalau sekarang tidak dapat, besok kali dapat. Kalau sekarang ada ilmu, besok saja. Kalau bermaksiat, paling tidak menggugurkan dosa, memanfaatkan waktu. Walaupun ilmu nggak ada, paling tidak istirahat dari dosa, paling tidak bergaul dengan orang-orang baik. Walaupun ilmu nggak ada, paling tidak. Tapi suatu saat, siapa orang yang berjalan akan sampai, walaupun hari ini belum sampai. Apa dampak dosa yang dikerjakan oleh kita? Iklam ya, ketahui olehmu wahai ini. Enggak ada yang ada. Kemudian berakhir. Ia kabal maksiat, jauhi olehmu akan maksiat. Jauhi maksiat. Kenapa dampak buruknya apa kalau kita mengerjakan maksiat? Fakat takun musababan di tawakkufir rizki, maka sungguh terkadang ada oleh maksiat, yaitu penyebab bagi serotnya rezeki. Serotnya rezeki itu karena maksiat. Sebab rezeki itu kayak keran, selama saluran-saluran airnya itu lancar, maka air itu akan mengalir deras. Tapi kalau bermasalah pada pipanya, maka akan bermasalah pada tetesan air. Begitu rezeki. Kalau kita punya masalah sama Allah, maka sebabnya rezeki kita bukan salah Allah, salah kita, karena kita berbuat maksiat. Maka caranya
untuk mendatangkan rezeki, bukan sholat duha, bukan Allahumma inni as'aluka rizqan, Allahumma as'aluka rizqan mulanta'ikan, bukan itu. Karena itu hendak mendatangkan rezeki, makin minta rezeki makin gak dikasih. Itu orang salah kalau minta-minta, maaf dulu. Faqul minallahi taubat, maka minta olehmu kepada Allah kan taubat, minta taubat dulu, ngaku salah. Baik, orang salah ngaku salah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Begitu Nabi Adam tinggi orang salah gitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Salat rezeki taubat dan Allah. Mesti ada dosa yang kita kerjakan yang menyebabkan rezeki salat. Begitu. Udah pasti. Karena itu bukan minta rezeki, minta ampun. Nama Allah, fa'in qabilta, fa'in qubila, gitu ya. Maka jika diterima oleh taubat itu, katakan bagi Allah, maka itu beres persoalan. Kalau pipanya dibersihin daripada pasir, oh udah beres. Wa ila kalau tidak, kalau enggak dikasih juga, minta taubat sama Allah, fastaghfirullah, maka minta tolonglah kamu kepada Allah. Jujur aja nama Allah. Gitu. Jangan mengingkari, makin dia orang salah nggak ngaku salah, makin ditentang nama Allah. Waqul, ucapkan oleh Rabbana dzalamna anfusana, duhai Allah, duhai Tuhan kami, zalamna, telah berbuat salah oleh kami, telah menzalimi oleh kami, anfusana akan diri kami salah ya Allah. Begitulah Nabi Adam dan Siti Hawa, enggak nyalain yang lain. Setelah rezeki ini ini gara-gara corona yang disalah, enggak. Gara-gara Adam ini Tuhan ada ini Adam, gara-gara iblis ini Tuhan, gua jadi terus surga iblis ini, kurang ajar dia Tuhan. Enggak, Adam enggak nyala-nyalain iblis, dia ngaku aja sama Tuhan. Rabbana dzalamna anfusana, Tuhan gua salah, Hawa gua salah, nggak nyalain juga. Ini gara-gara bini saya Hawa ini, enggak juga. Bininya gara-gara laki gua ini makan, kan bukan cuma ngerayu doang. Enggak, gua salah Tuhan, gua salah. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan. Begitu maknanya. Gua salah tuh ampuni Tuhan. Itu namanya minta tolong. Enggak minta taubat, enggak minta taubat. Tuhan maafin saya, enggak. Itu namanya minta taubat. Kalau minta taubat enggak ada tanda-tandanya, jangan minta taubat. Minta tolong. Tuhan saya salah Tuhan. Saya salah jujur Tuhan. Banyak saya salah. Itu kita pasti tahu banyak kita kali. Maafin Tuhan. So, maaf itu akan membuka keran-keran rezeki. Tapi Tuhan, fa illam taghfir lana, kalau tidak memaafkan oleh kamu bagi kami, Rabbana dzalamna anfusana ay faghfir lana, gitu. Maafin kami, itu namanya istighosa. Jika kau tidak mengampuni oleh engkau kepada kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi, mengasihi oleh engkau akan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh menjadi oleh kami minal khasirin, yaitu daripada orang-orang yang merugi. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya salah, begini, ngaku salah, ngaku salah, enak. Itu namanya benar. Orang bodoh. Wala takun kaman ata'ali arba'una sanatan walam yaqra' ba'dallahi qat'a. Dan jangan menjadi oleh kami, yaitu seperti orang yang lewat atas dia oleh 40 tahun dan belum mengetuk ia akan pintu Allah qat'u sama sekali. Jangan sampai kita umur udah 40 tahun belum mengetuk pintu Allah. Begitu, malah makin jauh dari Allah, makin jauh. Orang kalau rambutnya gondrong makin jauh dari tukang cukur, makin gondrong, makin aja
Orang banyak masalah makin jauh dari Allah, makin ribet masalah. Udah 40 tahun berlalu, salah demi salah, tidak pernah duduk berdua sama Allah. Duduk, ketuk pintu, Allah kasih. Iblis saja minta sama Allah serius, mau dikasih. Rabbi anzirni ila yaumil masuk. Tuhan, kasih kesempatan saya goda manusia Tuhan. Boleh saya neraka, tapi saya tidak tahu engkau ikut ketuk, dibuka pintunya. Qala innaka minal munzirin. Ya, saya kabulkan permintaan. Iblis dikasih. Kalau ngetuk pintu, kita kurang ngeluh sama makhluknya, tapi malam tidak mau melek, ketuk pintu. Orang miskin itu kalau merasa susah, ketuk pintu dari berbagai pintu. Pintu depan nggak keluar, pintu samping nggak keluar, pintu belakang, pintu ranting, pintu selawat apa aja diketuk-ketuk, masih yang nggak jempol gitu. Orang benar lihat ketuk juga ketuk-ketuk enggak juga dia. Jadi Allah juga begitu, ketuk apa kita terus saja orang Allah gitu. Kayak anak tarikin aja baju orang tuanya, ya berbagi, ntar juga dikasih kan, kalau benar-benar juga. Masalahnya kalau kita nggak mau dekat sama Allah, wa aksaru ma yukhafu 'alaika su'ul khatimah wa niyatu billahi ta'ala bisa jadi fadi jamratil iman bisa wadil asya. Adapun paling banyak sesuatu yang ditakuti atasmu oleh su'ul khatimah, naudzubillahi dzalik, yaitu dengan sebab memadamkan bara api dengan arang maksiat. Penyebabnya orang itu bisa su'ul khatimah karena iman karena maksiat. Wa yadlamu ala dhanbi, dan dia irfaq jamratul iman bisa lisan, yaitu dosa di atas dosa, bertumpuk-tumpuk dosa, belum tobat menjadi dosa lagi, belum tobat menjadi dosa lagi, hatta yaswadul qalbu, sampai menjadi hitam oleh hati, min ghairi taubatin, dari ketiadaan bertaubat. An-nafsu, mensikapi tentang nafsu. Bagaimana cara kita mensikapi nafsu supaya kita bisa betul-betul memahami tentang nafsu kita yang ada di badan kita, yang tidak pernah kita berpisah. Ajak ngomong, kalau setan bisa berpisah Ramadan, tapi nafsu mah nggak berpisah. Kita mati, setan udah putus dari kita, tapi kalau nafsu ikut kita sampai akhirat, ikut sama diri kita. Maka bagaimana caranya kita mengolah nafsu supaya nafsu ini nurut, diperlakukannya kayak apa kayak baju, manakala kotor dicuci, manakala kotor cuci, pasti kita bagus. Kalau diperlakukan kayak begitu, nggak kotor dibiarin pasti jadi. Tapi udah goyang-goyang hati, sedihnya aja. Allah alam.